Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lola Putri Dekantari sebagai moderator. Berikut nama-nama pemateri: Pika, Novi Hasnawati, Dewi Fitriani, Mega Juliandita, Hesti Intan Wulandari, Sari Anissa, Nur Fauzia, Anti Sukmawati, Gading Mariadi, Dimas Julianto, Nopal Adik Pirawan. Berikut materi pertama. Pengertian kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya, asas pengelolaan keuangan desa. Pertama, transparan. Kedua, akuntansi. Ketiga, tertib dan disiplin anggaran. Dan keempat, partisipatif. Selanjutnya, kekuasaan pengelolaan. Yang pertama, kepala desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Wewenang kepala desa selaku PKPKD desa. Yang pertama, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa. Yang kedua, menetapkan PTPKD. Yang ketiga, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa. Yang keempat, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB di desa. Dan yang terakhir, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Selanjutnya yang kedua yaitu PTPKD atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri dari unsur yang pertama, sekretaris desa sebagai koordinator, yang kedua, kepala seksi atau urusan, yang ketiga yaitu bendahara. Tugas koordinator PTPKD diantaranya yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa, menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Dan yang terakhir yaitu melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Selanjutnya, kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, melaksanakan kegiatan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APB desa. Ketiga, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas bebas anggaran belanja kegiatan. Keempat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Kelima, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Dan keenam, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan bertugas, yaitu 1. Menerima penyimpanan, penyetoran, atau membayar, menatausahakan dan bertanggung jawab,
menerima pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD desa. Selanjutnya, APB Desa. APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APB Desa terdiri atas pendapatan desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Selanjutnya ada struktur APB Desa. APB Desa yang pertama pendapatan. Pendapatan dibagi menjadi 3, yaitu PAD Desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. APB Desa yang kedua yaitu belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Kelompok belanja. Di dalam kelompok belanja ada 5 poin penting. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang terakhir, belanja tak terduga. Belanja kegiatan masing-masing kelompok ada 3. Yang pertama, pegawai. Yang kedua, barang dan jasa, dan modal. APB desa yang ketiga yaitu pembiayaan. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dibagi menjadi 2, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan, pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal desa. Selanjutnya siklus pengelolaan keuangan desa. Yang pertama ada perencanaan, kedua pelaksanaan APB desa yang meliputi rekening desa terbagi menjadi 2, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, penatausahaan. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Dan yang keempat adalah pelaporan. Pelaporan kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB desa kepada bupati atau wali kota. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran. Terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 4 meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.